Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Di pertemuan yang keempat ini, kita bisa berkumpul kembali dan topik pada hari ini adalah pemilihan prioritas dan pemecahan masalah gizi di masyarakat yang mana melanjutkan dari topik yang kemarin. Baik, sebelum kita memulai perkuliahan pada pagi hari ini, kita berdoa dulu dengan baca Quran Surat Ad-Duha bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim, berdoa dimulai. Cukup? Baik, untuk memperlancar video ini, saya mohon izin untuk meng-off-kan kamera, karena berkaitan dengan sinyal, sehingga biar lebih lancar aja kita kuliahnya. Baik, sambil kita mengingat materi kemarin. Nah, kemarin-kemarin kita sudah membahas yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan pengumpulan data, di mana kita tahu ada data primer dan juga ada data sekunder. Data primer itu kita peroleh langsung dengan cara pengukuran, wawancara, pengisian angket, questionnaire, dan sebagainya. Kita melakukan pengukuran antropometri, kita melakukan pengukuran biokimia, kita melakukan palpasi misalnya pada pasien medium, kemudian kita melakukan wawancara recall. Record itu adalah pengumpulan data yang sifatnya secara primer. Sementara yang sekunder, kita cari misalnya nyari data di kelurahan, nyari data di Badan Pusat Statistik, dan sebagainya. Setelah keseluruhan data itu dikumpulkan, tentu saja kita melakukan analisis data dan penyusunan laporan dari kegiatan pengumpulan data dan analisis situasi. Jadi misalnya ada antropometri di sebuah posyandu, balita 5 tahun ya, kurang dari 5 tahun, kita ukur berat badannya, panjang badan atau tinggi badannya, kita sajikan dalam bentuk diagram batang, siapa yang normal, underweight, kemudian obes, siapa yang stunting, siapa yang normal. Nah, kemudian kita melakukan analisis situasi. Nah, analisis situasi ini tentu saja kita punya cut off point-nya atau dasarnya kita menentukan permasalahan di suatu daerah, apakah tinggi, rendah, dan sebagainya. Kemudian setelah kita menentukan, nah misalnya ternyata di daerah itu ada 3 masalah gizi, underweight ada, kemudian overweight ada, dan stunting ada. Nah, tiga-tiganya ini adalah menentukan prioritas masalah dan menentukan pemecahannya. Jadi, selanjutnya setelah selesai mengidentifikasi dan dalam pelaksanaan program gizi masyarakat terkait dengan pengelolaan sumber daya, maka perlu dipilih masalah yang memang sangat penting dan mendesak untuk diselesaikan. Jadi dari 3 masalah ini, kita lihat dari pengelolaan sumber dayanya. Apakah penting, mendesak untuk diselesaikan? Nah, karena bila tidak diselesaikan, nantinya di kemudian hari dapat menimbulkan dampak masalah yang baru. Nah, kita tahu bahwa sumber daya itu juga terbatas. Uang terbatas, manusia terbatas, alat-alat juga terbatas, maka dalam konteks pemecahan masalah di organisasi itu menemui keterbatasan. Nah, karena ada berbagai macam faktor keterbatasan tadi, maka kita perlukan yang namanya pemilihan prioritas masalah. Nah, apa aja sih metode yang kita gunakan untuk pemilihan prioritas masalah gizi di masyarakat? Ini yang gampang-gampang nih, ada PSCM, USG, teknik Delphi, metode Hanlon, dan metode Logical Framework Analysis. Yang sudah kalian lakukan di praktikum itu adalah yang nomor terakhir, yang metode Logical Framework Analysis, yang ini. Nah, kalian menentukan prioritas itu dengan memilih alternatif kemarin itu loh. Kita kan memilih menggunakan analisis alternatif, kemudian kita beri angka, yang memiliki nilai terbesar itulah yang nanti akan kita gunakan untuk perencanaan programnya. Nah, selain metode Logical Framework Analysis, ada metode PSTM, USG, ini dua-duanya yang gampang. Teknik Delphi, Hanlon ini saya pun juga agak kesusahan gitu, tapi PSTM dan USG itu yang umum digunakan di puskesmas karena mudah gitu.
Apa itu metode PSCM? Nah, PSCM itu adalah kepanjangan dari prevalence, seriousness, community concern, dan manageability. Nah, metode ini menggunakan scoring yang didasarkan pada keempat kriteria ini. Nah, masing-masing kriteria kita kasih nilai 1 sampai dengan 5. Sama dengan praktikum alternatif kemarin kita kasih angka ya. Tidak ada kangkal, angka 1 sampai dengan 5. Bagaimana caranya? Nah, saya di sini ada contoh ya, bahwa di suatu daerah itu ada 4 permasalahan gizi. Ada kurang energi protein balita, anemia pada ibu hamil, kurang vitamin A balita, dan gangguan akibat kekurangan yodium. Nah, kita bikin di sini tabel, ada alternatif masalah, kemudian di sini PSCM, total, dan prioritasnya. Nah, kalau PSCM ini boleh ya pakai koma-koma ya. PSCM ini boleh pakai koma-koma. Dan menentukan angka ini, menentukan angka dari P sampai dengan M ini, kita lakukan dengan brainstorming, dengan cara diskusi. Jadi bukan karena di situ ada anggota yang pinter, kemudian ngasih angka sendirian, bukan. Tapi itu adalah hasil diskusi bersama kelompok. Nah, jadi masing-masing masalah sudah ada nilainya ya. Ya, untuk kurang energi protein balita ada 15,9, kemudian GAKI itu ada 14,2. Nah, di sini kita bikin prioritasnya. Ternyata yang paling tinggi itu dikasih nomor 1, paling tinggi nomor 1, kemudian paling rendah itu adalah nomor 4. Jadi ini prioritas di sini sesuai dengan totalnya di sini. Udah ya? Jadi di sini yang nilainya 15,9 itu ranking 1, yang nilainya paling kecil kurang vitamin A balita nilainya juga paling rendah prioritasnya. Nah, kita lakukan diskusi lagi nih. Setelah dilakukan penilaian diskusi dan expert judgment, sebenarnya expert judgment ini ketika diskusi itu kita ada pemimpinnya yang kita golongkan seorang ahli gitu. Namun di lapangan karena misalnya kita sama-sama tim ya, kita sama-sama tim masyarakat itu. Tim kesehatan masyarakat biasanya mungkin ada kesehatan lingkungan, ada gizi, kemudian ada perawatan komunitas dan sebagainya. Nah, itu kita cukup dengan melakukan diskusi dan juga brainstorming antar kelompok. Nah, kemudian dihasilkan skor tertinggi ada pada masalah KEP pada balita. Iya, yang ranking 1. Sehingga masalah utama atau prioritas masalah yang akan segera dilakukan pemecahannya adalah KEP pada balita. Berdasarkan pada prevalence, kemudian seriousness, kemudian community concern, dan manageability. Itu kita pilih kurang energi protein balita berdasarkan kesepakatan antar kelompok atau brainstorming tadi. Mudah bukan PSCM? Yang mudah lagi adalah metode USG, urgensi, seriousness, dan juga growth. Metode ini termasuk metode sederhana juga untuk dilakukan prioritas masalah. Petugas kesehatan atau pemangku kepentingan harus mampu untuk mengidentifikasi dan menilai secara kuantitatif. Sama ya, PSCM tadi juga kuantitatif dengan 3 ukuran, ada urgensi, seriousness, dan juga growth. Masing-masing juga kita kasih nilai 1 sampai dengan 5. Apa sih urgensi? Nah, urgensi itu kan mendesak ya. Penilaian terhadap mendesak atau tidaknya sebuah masalah untuk segera diselesaikan. Yang mana urgensi ini mempertimbangkan dampak terburuk jika penyelesaian masalahnya tertunda. Seriousness itu adalah berkaitan dengan ukuran kegawatan dari permasalahan yang terjadi atau dihadapi masyarakat. Dan yang terakhir adalah growth, itu adalah aspek penilaian terhadap prognosis atau ada tidaknya potensi perkembangan yang baik bila sebuah masalah dijadikan prioritas untuk diselesaikan. Nah, penggunaan metode USG untuk memilih prioritas masalah diawali dengan apa ya? Mengidentifikasi daftar permasalahan gizi masyarakat yang telah ditemukan dari proses analisis situasi berdasarkan kegiatan pengumpulan data sebelumnya. Kemudian, menempatkan daftar tersebut dalam sebuah tabel untuk memudahkan pemberian skor.
Rentang skor adalah 0 sampai dengan 5 dengan kriteria semakin besar bobot permasalahan setiap indikator USG, maka semakin besar skor yang diberikan. Kemudian kita pilih memilih prioritas dari daftar permasalahan yang memiliki total skor paling tinggi. Ini sama seperti PSCM tadi. Nah, kita praktikumnya kemarin itu kan setiap kelompok besar, misalnya saya kasih contoh A1. A1 terdiri dari 13 sampai dengan 14 mahasiswa sekitar itu ya. Kemudian dibagi dua, jadi ada yang 6, ada yang 7. Nah, masing-masing kelompok kecil tadi itu kan melakukan analisis situasi. Nah, kebetulan cara pengambilan data untuk analisis situasinya itu wawancara. Jadi kalian wawancara kepada kader, yang mana kita dapat data primernya. Nah, wawancara kepada kader ini kan ada hasilnya tuh. Oh, ternyata di antara sekian itu yang paling bermasalah itu apa? Misalnya anemia pada ibu hamil. Itu adalah ditemukan anggota 1 dari kelompok kecil. Anggota kedua, wawancara kepada kader, ternyata ditemukan ada stunting. Anggota kelompok yang ketiga, wawancara kepada kader, ternyata ditemukan di situ ada remaja yang narkoba. Kemudian yang mahasiswa keempat melakukan wawancara kepada kader, ternyata di situ ada lansia yang hipertensi. Nah, setelah diidentifikasi, kemudian kita bikin daftar permasalahan gizi dan kita pilih prioritas dari permasalahan tadi. Kebetulan saya kasih contoh di sini, asupan energi, protein rendah, asupan Fe ibu hamil rendah, konsumsi garam, capaian vitamin A. Ini dengan indikator USG. Ini total skornya 14. Berarti dia yang peringkat 1. Yang paling kecil adalah 10. Berarti dia peringkat 4. Maka yang kita pilih adalah asupan Fe ibu hamil yang rendah. Nah, ini kita kan mencari data masalah-masalah ini untuk di praktikum itu kan dengan wawancara. Nah, kalau nanti kalian PKL, untuk kita nyebar ke kuesioner. Baik, metode USG sudah ya. Nanti untuk praktikum kalian bebas mau menentukan mau pakai PSCM, mau pakai USG, bebas. Kemudian teknik Delphi. Nah, teknik Delphi ini dia lebih lebih rumit daripada PSCM dan USG. Jadi teknik Delphi ini adalah sebuah metode yang dilakukan untuk mendapatkan prioritas masalah berbasis expert judgment. Jadi di sini kita perlu mendatangkan ahli karena teknik Delphi ini sering digunakan untuk prioritas masalah yang sifatnya nasional. Sementara kalau USG itu cukup di wilayah puskesmas, PSCM juga gitu. Yang mana ini menggunakan para ahli setingkat nasional, doktor, profesor, lulusan S2 yang berpengalaman, mengundang praktisi, mengundang akademisi dan sebagainya ya. Jadi dia menetapkan expert judgment. Ini wajib gitu. Nah, ini ya, saking rigidnya di sini karena dia menggunakan para ahli, yang mana menggunakan para ahli itu kan berarti ada masukan-masukan dari beliau sebaiknya prioritas apa yang akan kita pilih. Nah, maka dari itu teknik Delphi ini dianggap sebagai metode yang dapat meningkatkan keandalan dan validitas data dalam mengambil keputusan. Jadi di antara teknik PSCM, USG, mungkin FLA tadi, ini yang paling bagus itu. Dia meningkatkan keandalan dan validitas data dalam mengambil keputusan dalam menentukan satu prioritas masalah. Kenapa? Karena lebih memberi kepastian adanya basis pengetahuan yang lebih komprehensif untuk intervensi kebijakan. Nah, metode Delphi adalah teknik untuk memperoleh justifikasi dari sekelompok ahli, yang mana nanti ini menggunakan kuesioner terstruktur. Bikin kuesionernya itu juga pasti sulit, kita butuh validitas juga untuk kuesionernya. Nah, metode ini digunakan terutama karena penilaian atau justifikasi pakar terhadap informasi sangat diperlukan. Nah, kelebihannya apa?
adanya pemikiran independen dan pembentukan opini antar pakar secara bertahap yang dilakukan secara anonim sehingga setiap umpan balik yang diberikan terbebas dari tekanan sesama pakarnya. Jadi di sini ada pakar-pakar gizi masyarakat, gizi klinis, terutama itu ya masalah gizi kita itu kita undang. Misalnya kita ngundang siapa ya, dosen gizi, undang saya gitu. Undang siapa lagi? Undang dosen UGM. Undang misalnya kepala puskesmas, kepala dinas kesehatan, kepala badan litbangkesnya yang punya data banyak. Nah, kita di situ menggunakan kuesioner dan di situ kita ini ya pembentukan opini dan para yang kita tuh kan biasa akademisi praktisi itu kan berpikiran bebas ya, berpikiran bebas berdasarkan pada data permasalahan yang ada. Nah, jadi pemikiran kita itu bebas, independen ya, dan itu merupakan opini atau gambaran pemikiran kita yang sesuai yang ada di permasalahan tersebut gitu. Dan ini karena itu dilakukan oleh para pakar, oleh para ahli, sehingga masukan atau umpan balik ini sangat bermanfaat dan tentunya tidak ada pihak-pihak yang memberikan tekanan. Nah, tahapan teknik Delphi itu yang pertama ada menetapkan prosedur, merancang kuesioner, perumusan pernyataan, pemilihan panel ahli, administrasi kuesioner, dan analisis tanggapan atau jawaban ahli. Ini ya, jadi memang agak sulit ya, bukan agak sulit sih, karena kita menggunakan metode teknik Delphi ini kan sifatnya skalanya nasional. Tentu saja kita membutuhkan ahli dan juga alat. Alat di sini adalah kuesioner. Alat yang valid, alat yang reliable, sehingga step-step selanjutnya itu bisa dipertanggungjawabkan. Yang terakhir adalah metode Hanlon. Masih ada satu lagi, LFA kalau nggak salah. Metode Hanlon adalah proses penetapan prioritas masalah kesehatan yang melibatkan partisipasi beberapa elemen. Nah, dia elemennya lebih ini ya, lebih luas gitu. Ada tim kesehatan, pakar dan juga masyarakat. Nah, masalah yang disajikan berfungsi untuk menggambarkan cara dan strategi analisis yang semakin disempurnakan dan terintegrasi. Strategi ini disusun untuk mengidentifikasi masalah kesehatan yang paling relevan dalam suatu komunitas tertentu dalam perspektif aktif para pemangku kebijakan. Nah, ini pakai ini ya, perhitungan kalau Hanlon ini. Jadi dia kuantitatif. Penerapan metode Hanlon untuk memprioritaskan masalah adalah dengan memilih masalah dengan peringkat tertinggi sama. Memilih peringkat tertinggi menurut para ahli. Dan metode ini memungkinkan penilaian akan kebutuhan kesehatan dengan menerapkan kriteria yang dikelompokkan dalam kelompok tertentu. Nah, nanti ada rumusan urutan prioritas A plus B, C kali D. Nah, apa sih itu A, B, C, D itu? Nah, A, B, C, D sama kayak tadi ya kepanjangan dari PSDM ataupun USG. A itu adalah magnitud seberapa besarnya masalah yang ada di daerah tersebut. Kemudian seriousness itu adalah keseriusan masalah, nanti dampaknya di kemudian hari kalau tidak ditangani. Kemudian effectiveness, nah ini keefektifan solusi yang ketika nanti kita memikirkan solusi apa yang akan kita berikan. Dan D, visibility, yakni kelayakan intervensi. Nah, visibility ini pun juga terdiri dari tier. Ada pertinence atau ketepatan, economic visibility, kelayakan ekonomi, acceptability, akseptabilitas, kemampuan diterimanya, resources sumber daya, dan legality atau legalitas. Jadi di sini metode Hanlon ini apa namanya itemnya itu lebih banyak. Seperti ini contohnya. Jadi kan ada komponen ya A, B, C, D. D-nya ada field. A itu tadi ada magnitude, kemudian B itu seriousness, C itu effectiveness. Kemudian D itu terdiri field, pertinence, economic visibility sampai dengan legality. Nah, jadi ada komponen, ada deskripsi dan kita memberikan ratingnya. Ini ratingnya itu numerik dari 0 sampai dengan 10 berdasarkan pada persentase populasi yang terkena.
Nah, kemudian ini juga seriousness itu diberikan 0 sampai dengan 10. Kemudian effectiveness ini kita kasih angka dari 0,5 hingga 1,5, di mana 0,5 itu sulit, solusi yang sulit, dan 1,5 itu adalah masalah yang mudah solusinya. Gitu ya. Jadi masing-masing ada angka dan ratingnya. Ingat yang effectiveness ini yang beda, dia pakai koma-koma. Sementara yang visibility dari field itu kita lihat ratingnya 0 atau 1. 0 atau 1. 0 itu ketika koresponden itu tidak bisa, invisible, dan 1 itu visible. Jadi intinya 1 itu bisa lah gitu. Penerapan metode Handlen untuk memilih prioritas masalah bidang kesehatan dan gizi memerlukan kemampuan untuk mengidentifikasi dan memberi penilaian berdasarkan skor yang ditetapkan. Jadi dari PSTM, USG, Handlen ini yang membutuhkan waktu paling lama karena kan itemnya banyak nih. Komponen prioritas masalah Handlen ini itemnya kan banyak. Penentuan skor ABCD dilakukan melalui diskusi dengan tim pelaksana gizi sehingga semua pendapat dan persepsi dapat terakomodasi dan menghasilkan keputusan yang tepat. Kalau saya nggak ada contoh ya ini ya. Nah, kemudian metode logical framework analysis itu adalah salah satu metode yang sangat relevan dan komprehensif memetakan langkah pemilihan prioritas masalah gizi di masyarakat sampai pada memilih alternatif pemecahan masalah. Nah, beberapa teori dan hasil riset merangkum definisi LFA adalah suatu instrumen atau tools yang bersifat analisis kualitatif dalam menyusun rencana kegiatan yang berorientasi pada hasil luaran atau objek sasaran, kelompok target, dan dilaksanakan secara partisipatif. LFA merupakan kerangka kerja yang bersifat tahapan dengan karakteristik penyusunan setiap tahapan yang sangat jelas memadai untuk diterapkan dalam bidang gizi masyarakat. Nah, kayak praktikum kemarin ya, jadi metode logical framework analysis itu ada 3 tahapan, ada proses partisipatif. Jadi disebut analisis proses partisipatif karena pada tahap ini diperlukan metode yang melibatkan partisipasi pihak terkait dalam mendiskusikan permasalahan yang terjadi. Pada tahap analisis proses partisipasi ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran komprehensif mengenai masalah yang dihadapi meliputi kebutuhan, kekuatan, kelemahan, termasuk jika ada potensi konflik dan kondisi lainnya yang teridentifikasi sehingga dapat menjadi dasar bagi penetapan prioritas masalah utama dan untuk dipecahkan. Ingat ya kemarin tabelnya, pihaknya itu siapa, ada sasaran dan pendukung, kemudian motivasi, ciri, kekuatan, kelemahan. Kemudian di tahap yang kedua adalah analisis masalah. Masih ingat ya? Ini dikaji mengenai masalah utamanya yang dihadapi secara mendalam dan dirumuskan dalam hubungan sebab akibat yang terurai secara otomatis dalam pohon masalah dan disajikan dalam bentuk kerangka. Ingat ya, pohon masalah itu. Masalah utama ini menggambarkan kondisi negatif atau kondisi yang tidak ideal yang ada pada masyarakat berkaitan dengan masalah gizi. Jadi yang tidak, kurang, turun, dan sebagainya. Jadi pernyataannya itu adalah negatif. Dan tahap ketiga adalah analisis tujuan atau objektif, itu mengubah pernyataan negatif menjadi pernyataan positif melalui perubahan deskripsi pohon masalah yang telah disusun sebelumnya. Tapi yang keempat adalah analisis alternatif, itu adalah memilih alternatif-alternatif kemarin yang mungkin dan memadai untuk dilaksanakan dengan mempertimbangkan semisal pembiayaan, kemanfaatan, kelembagaan, teknis operasional, dan sebagainya. Dan yang terakhir adalah menyusun matriks perencanaan proyek. Pada tahap ini, analisis alternatif dapat menyusun matriks perencanaan proyek yang terdiri dari tujuan, sasaran, output, aktivitas, dan input. Nah, praktikum kemarin, itu kalian pakai metode ini, yang mana kalian mulai bikin proses partisipasi kemarin, tabel, analisis masalah dengan problem tree, analisis tujuan, itu mengubah kalimat negatif menjadi positif, analisis alternatif, kita kasih nilai-nilai dan kita pilih satu dari alternatif atau strategi, dan menyusun matriks perencanaan proyek. Nah ini ketika turun di lapangan, kalian juga memakai step ini boleh, USG juga boleh gitu. Nah ini ya contoh metode logical framework analysis itu menentukan analisis prioritas masalah itu pakai USG. Di sini asupan efek ibu hamil.
Tapi yang kedua, analisis masalah itu menggunakan problem tree, kemudian analisis tujuan, analisis alternatifnya, dipilih melakukan penyuluhan secara intensif ya. Jadi di sini penyuluhan ya. Nah, jadi matriks perencanaan di sini adalah penyuluhan gizi. Nanti aspek rencana di sini ada tujuan, sasaran, input, output, aktivitas, indikator, sumber bukti, pelaksana, waktu, tempat, dan dana. Yaitu LFA. Kemudian kita ada penentuan pemecahan masalah gizi di masyarakat, yang mana itu kita mulai dengan kita mengerti atau understand. Pemecahan masalah secara umum dimulai dari menemukan dan memahami permasalahan. Kemudian merencanakan secara rinci mengenai kegiatan apa yang dilaksanakan atau plan. Kemudian do itu melaksanakan kegiatan sesuai dengan yang direncanakan atau melaksanakan intervensi berdasarkan project planning matrix. Jadi kalau plan di sini itu kita bikin project planning matrix ya atau rencana intervensi. Do ini kita benar-benar implementasi. Review di sini adalah mengevaluasi baik dalam proses maupun pada pencapaian muara. Nah, ini penentuan pemecahan gizi masyarakat saya ulangi lagi. Yang pertama kali adalah mengidentifikasi masalah. Mengidentifikasikan, mendeskripsikan perkiraan dan hipotesis permasalahan, kemudian mengidentifikasi permasalahan dan data yang diperlukan, menganalisis masalah, melakukan pengajian masalah sampai menemukan prioritas masalah, menganalisis kondisi lingkungan internal dan eksternal yang berkaitan dengan permasalahan. Nah, ini menganalisis kondisi lingkungan internal dan eksternal ini biasanya nanti kita lakukan dengan SWOT. SWOT, SWOT, strength, weakness, opportunity, dan threat atau ancaman yang berkaitan dengan permasalahan. Kemudian menyusun perencanaan, melakukan penyusunan perencanaan secara detail dari aspek sumber daya, waktu, tempat, anggaran sesuai prioritas masalah. Kemudian implementasi rencana, melaksanakan rencana yang telah disusun secara detail, mengevaluasi perencanaan, melakukan tindak lanjut perbaikan. Nah, ini ya, identifikasi lingkungan tadi dengan analisis SWOT. Analisis SWOT itu diperlukan dari menderivasi visi dan misi serta tujuan organisasi dan melakukan analisis terhadap kondisi lingkungan internal dan eksternal. Selanjutnya dilakukan perumusan strategi dan upaya-upaya untuk mengimplementasi strategi tersebut. Nah, ini ya. Jadi, kita menganalisis internal dan eksternal dengan analisis SWOT. Nah, SWOT itu strength kurang NG. Yakni itu adalah kekuatan atau kemampuan, merupakan upaya untuk mengidentifikasi seluruh kekuatan atau kemampuan sumber daya yang dimiliki seperti tenaganya, sarana, dana, dan aspek lain yang menjadi keunggulan. Weakness itu kelemahan. Identifikasi semua kekurangan atau kelemahan yang diprediksi dapat menghambat pencapaian tujuan. Unsur-unsur yang diidentifikasi tidak berbeda dengan unsur strength, yakni mengidentifikasi kelemahan-kelemahan yang mengancam sumber daya. O itu opportunity, itu adalah kemungkinan di masa depan, dan threat itu adalah ancaman. Nah, ini opportunity ya, kesempatan atau peluang. Yakni mengidentifikasi semua peluang yang dimiliki sebagai langkah strategis untuk mempermudah dan mempercepat pencapaian tujuan. Peluang ini dapat berasal dari lingkungan internal, seperti organisasi atau sumber daya internal, dan analisis eksternal, itu seperti peran serta masyarakat, lintas sektor, kondisi politik, sosial, dan budaya. Dan yang terakhir, threat, ancaman, yakni mengidentifikasi semua ancaman yang diperkirakan akan muncul dan dapat menghambat bahkan menjadikan pencapaian tujuannya bisa gagal. Seperti pada analisis lingkungan internal dan eksternal, pada opportunity ini juga dapat diidentifikasi komponen ancamannya. Kemudian penentuan prioritas menggunakan analisis SWOT ini bersifat komprehensif dan strategis karena mencakup upaya identifikasi masalah sekaligus identifikasi kegiatan atau upaya untuk memecahkan suatu masalah. Pihak pengambil keputusan dapat memformulasikan strategi yang akan diterapkan dalam mengembangkan organisasinya. Kelemahannya perlu ditekan atau ditransformasikan menjadi kekuatan, ancaman dapat dikurangi atau direkayasa menjadi kesempatan. Nah, ini ya. Internal karakteristik itu strength, ini weakness. Ini eksternal karakteristik itu opportunity dan threat. Nah, ini adalah
solusi, solusi untuk kekuatan dan opportunity, solusi untuk kelemahan dan opportunity, solusi untuk ancaman dan kekuatan, dan sebagainya. Nah, ini memang lebih mikir ya, dia lebih mikir untuk bikin analisis SWOT itu. Saya pun juga di Prodi bikin analisis SWOT gitu. Saya misalnya di sini strength-nya itu dari jumlah mahasiswa yang banyak gitu. Kemudian kekuatan yang lain di sini ya, strength itu mahasiswanya banyak. Opportunity, nah SO di sini dengan mahasiswa banyak itu mampu menghasilkan banyak karya dan prestasi. Nah, dan sebagainya itu contoh. Kemudian matriks analisis SWOT itu terdiri 4 zona yang masing-masing zona merupakan pertemuan antara dua kriteria yang merupakan analisis kondisi internal dan eksternal. SO itu kombinasi dari kekuatan dan peluang yang memungkinkan memunculkan berbagai solusi yang berasal dari hal-hal yang merupakan kelebihan secara internal dan hal-hal yang merupakan peluang atau kesempatan dari eksternal. WO merupakan kombinasi dari kelemahan dan peluang, memberikan penyelesaian persoalan dengan mensiasati kelemahan dari lingkungan internal dengan peluang dari lingkungan eksternal. ST merupakan kombinasi dari kekuatan dan ancaman. Kekuatan-kekuatan yang merupakan hasil analisis internal dipadukan dengan ancaman yang datang dari lingkungan eksternal, yang mana akan menghasilkan berbagai cara agar ancaman dapat dihadapi dengan kekuatan. WT merupakan kombinasi kriteria SWOT yang paling sulit karena keduanya merupakan aspek yang berisiko mengancam keberlangsungan kegiatan. Namun dengan memetakan kelemahan dan ancaman akan diperoleh kewaspadaan untuk mengantisipasi akibat-akibat yang kurang diinginkan. Nah, itu ya berbagai macam metode yang kita gunakan untuk memilih prioritas masalah. Baik, selanjutnya silakan nanti komen di Lensa Unesa tentang topik ini, kita tanya jawab, dan jangan lupa insya Allah nanti akan saya berikan kuis. Itu ya. Baik, terima kasih atas waktunya. Saya cukupkan sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Astagfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.